Ustazah Nur Aini hadir. Ustazah Mursyah hadir. Ustazah Eni, Ustazah Rika hadir. Ustazah Sandi hadir. Ustazah Syarma hadir. Ustazah Husna hadir. Ustazah Tasha hadir. Ustaz Fajar hadir. Ustazah Rahmat hadir. Ustazah Lizawati hadir. Ketua Lagi hadir. Ketua Rahmat hadir. Ketua Ahmad hadir. Ketua Azhari hadir. Ketua Muhammad Iqbal nggak ada, berarti 8 orang. 5 orang dengan Aulia Ahmad hadir. Ketua Azmir atau Ketua hadir. Tidak dipanggil. Jadi yang ada masker tolong dipakai dan duduknya untuk pilih masing-masing. Nyoduk berjalan-jalan, duduk ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah nikmat dunia Dewan Bandung dari bisa nikmat itu dapat berkumpul tempat yang berbahagia. Puji Allah selalu kepada Rasul beserta sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati, saya muliakan kepada ibu dan ustazah yang sudah hadir pada hari yang berbahagia ini. Dan penghormatan saya pertama yaitu pada ketua remaja masjid kita yang juga pimpinan daripada tahfiz yang ada di masjid kebanggaan kita, yaitu Masjid Besar Bujang Salim, yang mana pada hari ini saya menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi dan mensosialisasikan tentang wabah yang terjadi di tempat kita untuk sementara waktu ini. Itu sebuah musibah dan cobaan bagi kita semua untuk bisa menjadi sebuah cambuk dan usaha supaya lebih dan bersahabat. Adapun kehadiran saya kemari mewakili daripada DPR Aceh yang berada di Partai Persatuan Pembangunan, putra asli Dewantara, yang mana keinginan untuk bersilaturahmi ini cukup lama sudah, tapi baru hari ini saya bisa menyempatkan waktu atas undangan daripada Tunku Muhammad Iqbal Rusli. Berbicara tentang wabah yang melanda kita sekarang ini, kita sadar memang wabah ini tidak terlihat, tapi alangkah baiknya kita mewaspadai. Kenapa saya harus katakan hari ini harus memakai masker? Sosialisasikan tentang wabah ini adalah tugas saya daripada DPR untuk mengajak warga supaya sadar mengantisipasi ini lebih baik daripada mengobati orang yang sudah tertutup corona. Sebelum acara ini saya sudah sedikit koordinasi dengan Pak Rusli bagi ustazah yang sudah ada cadar itu sudah cukup sempurna. Biasanya yang berpakaian seperti itu sampai sekarang kayaknya belum ada yang dinyatakan positif. Itu tandanya lebih baik
bukan arti kata yang tidak memakai cara baik. Lebih baik lebih waspada dalam hal menyikapi wabah corona ini. Begitu juga dengan ustaz yang ada di Masjid Bujang Salim yang setiap hari, setiap waktu menghabiskan waktunya menjualkan pikiran untuk mengajarkan anak-anak generasi yang ada di daerah utara khususnya. Saya yakin dan percaya di bawah bimbingan daripada Tuku Muhammad Iqbal Rusli dan ustaz-ustaz yang selama ini menghabiskan waktu di sini mengajarkan anak-anak, suatu saat nanti generasi yang akan datang dewantara akan lebih baik dalam hal ilmu agama. Kenapa saya katakan seperti itu? Tentunya jika bakal seorang anak itu menjadi mempunyai ilmu yang hebat, harus belajar tanpa datang dengan sendirian. Tentunya di sana ilmunya sudah ada, harus melalui proses, terutama dengan ada buku-buku ustazah yang ikhlas yang setiap hari memberikan ilmunya kepada anak kita supaya Aceh yang terkenal dengan daerah syariah Islam selalu terjaga dengan ilmu pengetahuan agamanya yang lebih. Saya selalu memantau, saya selalu mendengarkan bagaimana sudah hasil daripada bimbingan daripada ustazah, bimbingan daripada Pak Ustaz Ekonomi Bandung tentang kader-kader yang ada di Jawa Tengah. Ya, saya melihat sedikit perkembangan sudah mengikuti acara-acara Islam tentang keagamaan di kompetisi di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Wabah corona ini yang tidak terdampak oleh mata, tapi dia kalau memang tersentuh keringat atau yang kita yang dinyatakan muslim itu akan mudah menular kepada yang lainnya. Dan itu dalam hal pemerintah mengatakan kenapa harus lulus. Ini namanya social distancing, yaitu menjaga jarak. Jadi sebenarnya ini mengikuti SOP. Sedikit berbicara tentang guru-guru yang ada di sini, harapan masa depan ustazah yang ada dan ustaz-ustaz di Tahfiz Masjid Bujang Salim bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih melahirkan banyak kompetitor tentang keagamaan di tingkat daerah maupun tingkat nasional, dan ilmu itu bisa bermanfaat bagi seluruh regenerasi yang akan datang. Itu harapan saya. Tentunya itu butuh proses seperti saya katakan tadi, tidak mudah. Soalnya mendidik anak-anak kecil itu butuh kesabaran. Kita ada niat keikhlasan, nawaitu kita mengorbankan waktu. Saya tahu ustaz untuk semua memandu ketua BPOT untuk tidak mengajarkan tanpa memandang itu anak siapa. Apakah dia anak Pak Camat, apakah dia anak Pak Dewan, apakah dia dari kasbah terkecil, apakah dari kasbah terbesar, tertinggi. Tidak ada. Saya yakin di sini tidak memandang seperti itu. Yang diharapkan adalah anak ini bisa. Saya harus beri perhatian terhadap keagamaan. Selain tugas saya juga tugas daripada orang lain. Jadi mungkin selama ini saya tak hadir di sini bukannya apa-apa. Saya lebih menjaga supaya tidak terkontaminasi dengan politik dan hal-hal yang seperti ini. Apakah saya sebagai pembina atau tidak? Yang pasti saya ada perhatian saya terhadap guru Tahfiz yang ada di
Pejabat Besar Pusat Saling. Jadi saya tidak perlu banyak lebar berbicara tentang ini. Semoga bermanfaat bagi penunggu dan ustazah yang ada di sini. Dan saya mohon maaf, saya agak telat. Dikatakan tadi saya telepon Tengku Muhammad Baludri yang 11, yang sebenarnya janjinya pasca zuhur. Saya sholat zuhur di sini, tapi secara tiba-tiba saya ada telepon dari Banda Aceh langsung menghadap pengurus partai di Batam, di Bidu. Saya katakan sama Tengku Iqbal, apa bisa kita lakukan pertemuan sebelum jam 12? Saya harus ke sana dulu sesudah zuhur. Kata Tengku Iqbal terlanjur betul diberikan waktu jam sesudah zuhur. Ya udah, saya ke sana dulu. Nantinya selesai di sana saya kembali. Makanya agak telat dari janji kita. Ini bukannya saya tak konten, tapi dengan kondisi yang besok hari pegang, saya sebagai wakil rakyat itu ada sedikit hal yang perlu saya berikan kepada rakyat, apa yang mudah daripada saya. Apakah itu sembako, apakah itu dalam bentuk tunai yang bisa ditukarkan dengan sembako, itu menurut kemampuan yang saya miliki. Jangan pandang itu berapa, tapi itulah yang saya punya, itulah yang perhatian saya terhadap guru-guru tahfiz yang ada di Masjid Besar Bujang Salim. Di saat berbicara tentang ke depan, tentunya putra daerah harus lebih memperhatikan kader-kader guru-guru yang mau menghabiskan waktu di tempat keagamaan ini. Saya walaupun tidak bisa sepenuhnya yang seperti Tengku dan Ustazah harapkan, tapi sedikit secuil harapan daripada ibu dan guru Ustazah sudah saya realisasikan. Untuk ke depan mungkin akan lebih besar perhatian saya daripada sekarang ini. Tentunya komunikasi saya dengan Tengku Iqbal juga harus terjaga. Itulah sebuah proses persahabatan, sebuah proses persaudaraan, di mana saya orang berpolitik. Tentunya dengan Tengku dengan Ustazah saya tidak berpolitik, tapi saya yakin dan percaya Tengku Ustazah adalah pengikut saya dan pengikut Tengku Muhammad Iqbal Husni yang selama ini apa yang beliau arahkan dan apa yang beliau tunjukkan itu yang Ustazah dan Tengku lakukan. Tentunya tidak dalam hal keagamaan saja, dalam hal yang lain-lain juga, yang hal positif Tengku dan Ustazah juga akan ikut serta. Jadi pasca lebaran nanti saya akan membuat sebuah acara keagamaan yang mungkin kita akan duduk bersama lagi, di mana ini perlu musyawarah dan mufakat, di mana untuk acara-acara besar keagamaan itu andil daripada remaja masjid di kecamatan Masjid Besar Bujang Saling yang ada di kecamatan Dewanta ini cukup perlu. Mungkin adik-adik dulu ada yang sedang menjumpai saya jarang ketemu, tapi saya cukup welcome kepada Tengku. Dimanapun ketemu, kapanpun tahu ketemu saya. Mungkin saya tidak kenal sepenuhnya, sekedar senyum saja mungkin saya dengan bahasa tubuh saya sudah tahu. Oh, itu remaja masjid yang ada di Masjid Besar Bujang Saling. Saya ada perhatian terhadap Tengku dan Ustazah yang ada di Masjid Besar Bujang Saling. Alhamdulillah saya terpilih jadi anggota di Peringkat Aceh hari ini berkat doa dan dukungan daripada Ustazah dan guru-guru semuanya. Memasuki bulan Ramadan, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal kita di bulan
yang suci ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu ditanyakan untuk hari ini? Tidak ada. Terima kasih untuk Bu Iqbal dan guru-guru semuanya, pengajar yang ada di tahfiz di sini. Ada yang di luar ya. Tidak masalah. Yang penting saya sudah tahu dulu dan saya sudah kenal semuanya. Kapanpun ke Banda Aceh, rumah saya welcome kepada warga Dewantara dan guru tahfiz yang ada di Masjid Bersama dan Salim. Karena pengajar-pengajar ini sungguh mulia. Di akhirat nanti yang ditanyakan, apa yang kamu berikan yang bermanfaat bagi masyarakat? Tentunya adalah ilmu kebaikan. Tanpa ilmu kebaikan, jangan berharap banyak kita akan mendapatkan sebuah pahala atau surga Jannatul Naim kemudian akan datang. Tentunya saya harus banyak belajar lagi tentang ilmu agama. Kadang-kadang ilmu saya cukup kurang dibandingkan guru-guru dan ustazah. Minta maaf seandainya ada bahasa saya yang kurang berkenan dan kurang bersahaja dengan guru dan ustazah yang ada di sini. Tentunya ini adalah sebuah perhatian saya. Jadi ada sedikit bingkisan dari saya kepada guru-guru. Jangan lihat nominalnya, tapi lihatlah di sebuah perhatian dari seorang anggota DPD Aceh terhadap ibu-ibu semuanya. Sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.